Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa umural muslimin wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawlana. Bisanadina al-muttasili ila imami Abi Dawud rahimahullah ta'ala wa qaddasallahu sirrahu wa adamana fa'adu ulumihi wa barakatih wa nafahati wa madati wa karamati fid darini amin. Kita wasaidi bab pertama, ittikhadil kalbi lis-saidi wa ghairi, memelihara anjing untuk berburu dan yang lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Hasan bin Ali qala hadatsana Abdul Razzaq akhbarana Ma'mar an Zuhri an Abi Salman an Nabi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam man ittakhadha kalban illa kalban mashiyatin aw saydin aw zar'an in taqasa min ajrihi kullu yawmin qiratun. Diriwayatkan dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ittakhadha kalban, siapa saja yang memelihara anjing, siapa saja yang memelihara anjing kecuali anjing masyiatin, anjing penjaga hewan ternak, au saydin, anjing untuk memburu binatang buruan, au zar'in, atau anjing menjaga tanaman, intaqasa min ajrihi, niscaya berkurang dari pahalanya seseorang yang melihara anjing, kula yaumin, setiap hari, kiratun, satu kirat. Berapa satu kirat? Dalam sebuah riwayat sebesar gunung Uhud. Dalam sebuah riwayat satu kirat adalah kadar yang hanya Allah yang tahu. Nah, satu kirat. Ada juga pendapat satu kirat itu adalah 1/6 dirham. Jadi berkurang pahalanya setiap hari 1/6 dirham. Apakah setiap harinya atau sebanyak anjingnya? Wallahu a'lam. Yang jelas memelihara anjing yang diperbolehkan hanya 3: untuk menjaga ternak, untuk berburu binatang, untuk menjaga tanaman. Hadis. Qala hadatsana Muslim qala hadatsana Yazid qala hadatsana Yunus an Hasan Abdullah bin Mughaffal qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laula anna al-kilaba ummatun min al-umami amartu bi qasliha faqtulu minha aswad al-bahim. Diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu an, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jikalau bukan anjing itu salah satu umat dari umat-umat, kalau dia bukan merupakan salah satu umat dari umat, sungguh saya perintahkan membunuhnya anjing. Faqtulu minha, maka bunuhlah oleh kalian darinya anjing, al-aswad al-bahim, akan yang berwarna hitam, berwarna hitam total. Hitam total artinya enggak ada satupun warna lain kecuali hanya hitam polos. Nah, hitam polos. Hadis. Ia pernah hadatsana Yahya bin Khalaf qala hadatsana Abu Asim an ibni Jurayj qala akhbarani Abu Zubair qala an Jabir radhiyallahu ta'ala anhu qala amara Nabiullah sallallahu alaihi wasallam bi qasl al-kilab hatta in kanat mar'atu taqaddamu min al-babiyati ya'ni bi kalbi fanaqtuluhu thumma nahana an qasliha wa qala alaikum bil aswadi. Diriwayatkan dari Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, beliau berkata, pernah dulu amara fil madi, pernah memerintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan membunuh anjing, sehingga jika adalah seorang wanita datang dari pelosok
taqdamu minal badiyah, datang dari pelosok, yakni membawa anjing. Fanaqtuluh, kami akan bunuh anjingnya. Walaupun wanita itu datang dari pelosok, notabene adalah anjingnya itu adalah anjing tanaman, penjaga tanaman atau anjing penjaga binatang ternak. Dan wanita itu perlu anjing untuk menemaninya. Fanaqtuluh, kami tetap bunuh anjing itu, sehingga satu saat nahana. Ini nasib maksudnya jelas pakai summa. Kemudian nahana, memerintahkan ya Nabi sallallahu alaihi, kemudian melarang ya Nabi sallallahu alaihi wasallam akan kami an qatsliha, dari membunuhnya anjing. Wa qala, bersabdalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, alaikum, hendaklah kalian membunuh bil aswad, yang warna hitam saja. Nah, hadis di sini hitam. Hadis sebelumnya taksis, hitam polos. Maka kita harus tempatkan hadis umum kepada hadis khas. Nah, ini disebut hitam. Kalau menurut kaidah usul, maka alaikum bil aswad jadi umum, alaikum aswad bahim khas, taksis berarti kan hitam saja tapi hitam polos. Kemudian hadis di sini apa namanya, mutlak, hitam mutlak. Kemudian hadis di sini muqayyad, aswadal bahim, ada takyid dengan satu sifat. Jadi kadang-kala pembahasan umum khusus, mutlak, muqayyad, dia ada di satu tempat dengan contoh yang sama tapi dari sudut pandang berbeda. Nah, babun fis saidi, bab dalam berburu. Hadis وبه ذكر حدثنا محمد بن أنس قال حدثنا جابر عن منصور عن إبراهيم عن همام عن أبي بن حاتم قال أرسلت النبي صلى الله عليه وسلم قلت إني أرسل الكلاب معلمة فتمسك علي أفآكل؟ قال إذا أرسلت الكلاب معلمة وذكرت اسم الله فقل مما أمسكنا عليك. وذكرت اسم الله، ما شاء الله، وذكرت اسم الله فقل مما أمسكنا عليك. قلت وإن قتلنا؟ قال وإن قتلنا ما لم يشربها كلب ليس بها. قلت أرمي بالمعراض وأصيب فآكل؟ قال إذا رميت بالمعراض وذكرت اسم الله فأصاب فخرق فقل فإن أصاب بمعرضه فلا تأكل. Nah, jadi kalau mencari anjing mu'allamah wa zakarat, ini susah. Jadi sedang berburu dia subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tapi kalau zakarat dalam bahasanya mungkin pasti seluruh hewan berzikir dengan bahasanya. Aku bertanya kepada Sayyidina Adi bin Hatim radhiyallahu an, beliau berkata, aku pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kuntu, aku katakan begini, ini ursilul kilaba al muallamata, sesungguhnya aku melepaskan anjing yang sudah terlatih. Fatum siku alayya, maka menangkap ia si anjing di atasku. Maksudnya menangkap hewan buruan untuk aku. Fa'akulu, adakah maka aku boleh memakan hasil buruan itu, hasil tangkapan anjing itu? Qala, Nabi bersabda, idza arsaltal kilab al muallamah, apabila kamu melepaskan anjing yang sudah dilatih. Ini namanya apa namanya juga taksis, bukan anjing saja tapi taksis dengan sifat anjing yang sudah dilatih. Wa zakarta asmallah, dan kamu menyebut nama Allah melepaskannya. Bismillah, lepasin ikatannya. Fakul mimma amsakna alaik, makanlah apa saja yang mereka tangkap di atasmu, apa saja yang mereka tangkap di atasmu. Ini hadisnya apa saja yang ditangkap, buaya tangkap makan juga, harimau tangkap makan juga. Tapi hadis ini ditaksis oleh nanti hadis-hadis yang menghalalkan binatang buruan. Qultu, aku katakan, wa in qatalna, walaupun mereka membunuhnya, hasilnya hasil tangkapan itu ditemui sudah mati. Wa in qatalna, walaupun mereka membunuhnya,
artinya hasil tangkapan sudah mati. Malam yashrakha kalbun laisa minha, selama tidak bekerja sama dengannya anjing oleh anjing lain, selama tidak bekerja sama ikut serta dengannya anjing oleh anjing lain yang bukan darinya. Tapi kalau kamu lepaskan 2 ekor anjing, dia kerja sama berdua, kamu lepaskan 3 ekor anjing, dia bekerja sama bertiga, enggak apa-apa. Yang penting jangan ikut anjing yang lain. Karena kalau ikut anjing yang lain, bisa saja anjingnya tidak mu'allamah, bisa saja anjing itu tidak dilepaskan, tapi dia lepas sendiri, berarti tidak ada penyebutan nama Allah di atasnya. Nah, kalau bertemu, kalau ada kerjasama anjing yang lain, maka tidak boleh dimakan. Nah, idza jatama janibul halal wa janibul haram, wulibul haram. Aku katakan armi bil mi'rad. Ya Rasulullah, aku berburu bukan dengan anjing saja, tapi aku melempar dengan panah. Fa usibu, aku mengenai hewan lemparan, hewan buruan. Afa akulu, adakah boleh aku memakannya? Nabi bersabda, idza ramaita bil mi'rad, apabila kamu melempar dengan anak panah dan kamu menyebut nama Allah ketika melepaskan anak panah, fa asoba, lalu dia mengenai, fa kharaqa, dia merobek hewan buruan tersebut, melukai maksudnya, fakul, makanlah. Wa in asoba, jika mengenai ia anak panah, bi'ardihi, dengan sisinya, bukan dengan runcingnya tapi dengan sisinya, apakah ujungnya bagian belakang atau tengahnya, akhirnya hewan itu mati, fala ta'kul, jangan kamu makan, karena dia bukan mati karena senjata tajam, tapi mati karena senjata tumpul. Nah, maka dari hadis ini ulama mengatakan kalau panahnya tajam halal dimakan, kalau tumpul tidak. Maka halus ujung daripada anak panah pemburu yang buruannya halal dimakan itu harus tajam. Memang betul-betul seperti anak panah mencing begini. Nah, tapi kalau seperti runcing, anak panah yang kita pakai untuk latihan, itu tidak boleh dimakan hasil buruannya. Berburu dan senapan angin, itu anak panahnya anak panah, pelurunya kan tumpul. Kalau kita tekan ke tangan sedikit pun nggak ada masalah, dia nggak melukai. Dia melukai dengan kekuatan anginnya. Tapi coba pisau tekan, buka. Jadi kalau anaknya itu runcing tajam, baru boleh dimakan. Nah, hadis. Bagi kula dasana Hanad bin Musanni, kula dasana bin Fadl an Bayr an Amir an Ali bin Yahbin, kula salatu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qultu inna nafsil bi hadhihi al-kilab, wa qulani idza arsalta kilaban mu'allamatan fadhakkar tasmallahu 'alayha. Fakul mimma amsakna 'alaika wa qatala illa an yaqul kalbu, fa in qala kalbu fala taqul, fa in yakhafu an yakuna inna amsaku 'ala nafsi. Nah, dari hadis di sini ada lagi tambahan syarat dari Sayyidina Adi bin Hatim radhiyallahu anhu qala, aku pernah bertanya pada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku katakan, inna nasidu, sesungguhnya kami berburu dengan ini anjing. Kami adalah orang Badiah, hidup dengan berburu. Faqala li, berkata Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada saya, idza arsalta kilabakal mu'allama, apabila kamu melepaskan anjingmu yang sudah dididik. Ulama fikih memberikan ketentuan kategori anjing dididik dengan apabila disuruh pergi, dia pergi. Sambil pergi, apabila disuruh berhenti, dia berhenti. Kemudian dia melakukan hal ini minimal 3 kali berturut-turut, baru disebut dengan mu'allamah. Wa zakarta smallahi 'alaiha, kamu sebut nama Allah di atasnya. Itu syarat pertama, anjingnya mu'allamah. Syarat kedua, disebut nama Allah ketika melepaskannya. Fakul mimma amsakna 'alaik, makanlah apa saja yang mereka tangkap di atasmu. Wa in qatala, walaupun dia membunuhnya.
kecuali ayyakulal kalbu, bahwa memakan oleh anjing. Fa in akalal kalbu fala takul, jika memakan oleh anjing maka jangan kau makan. Jika memakan oleh anjing maka jangan kau makan. Fa inni akhafu, sesungguhnya aku khawatir, ayyakuna innama amsakahu ala nafsi, bahwa ada ia anjing itu hanya saja menangkap ia si A akannya binatang buruan untuk dirinya sendiri. Nah, syaratnya anjing mu'allamah, syarat kedua dibaca basmalah, syarat ketiga tidak ikut anjing lain, syarat yang keempat anjingnya tidak memakan sedikit pun dari binatang tangkapan tersebut. Kalau dia memakannya tidak halal dimakan, karena dia menangkapnya bukan untuk pemiliknya, tapi dia mencari tangkapan untuk dirinya sendiri. Nah, hadis بإقرار سنة موسى بن عثمان بن محمد عن عاصم عن أول عن الشعبي عن علي بن حكيم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رميت بسهمك وذكرت اسم الله فوجدته من الغد ولم تجده في ماء ولا في أثار غير سهمك فكل، وإذا اخترت بكلابك كلب غيرها فلا تأكل لا تدري لعله قتله الذي ليس منه. Diriwayatkan dari Sayyidina Adi bin Hatim radhiyallahu an, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kamu melempar dengan anak panahmu dan kamu menyebut nama Allah, fawajadtahu minal ghad, lalu kamu menemukan akannya binatang buruan besok harinya, walam tajidhu fima, dan kamu tidak menemukan binatang buruan itu di dalam air, kamu tidak menemukan akannya binatang buruan di dalam air, wala fihi atharun ghairu sahmik, dan tidak ada padanya binatang buruan bekas selain panahmu, fakul, makanlah. Wa in ikhtalata bikilabi kalbun min ghairiha, apabila bercampur ikut bekerja sama dengan anjingmu oleh anjing selainnya anjing, dengan anjingmu oleh anjing lain dari selainnya anjingmu, maka jangan dimakan. La tadri, kamu tidak tahu, la'allahu qatalahu alladhi laysa minha, bisa saja membunuh akannya binatang buruan oleh anjing yang bukan bahagian dari anjingmu. Kalau sekiranya yang membunuh bukan anjingmu, maka mungkin saja anjing selain anjingmu itu lepas dengan sendirinya atau dilepaskan oleh tuannya bukan niat untuk berburu, sehingga tidak menyebut nama Allah di atasnya. Nah, pada hadis masalah memanah itu di sana Nabi menyebutkan, apabila kamu melepaskan anak panahmu dengan menyebut nama Allah, walaupun binatang buruannya ketemu besok, yang penting jangan dalam air, yang penting jangan ada bekas dari panah lain, maka makanlah. Nah, di sini ada namanya fahwal khitab. Apa fahwal khitabnya? Kalau ketemunya di air enggak boleh dimakan. Kalau ketemunya terbentur atau ada luka daripada panah orang lain, enggak boleh dimakan. Kenapa? Bisa saja dia luka dengan panahmu, kemudian tercebur dalam air, matinya karena tenggelam, bukan karena panahmu, haram dimakan. Karena dengan panah kamu juga menancap panah orang lain di situ, maka juga tidak boleh dimakan. Kenapa? Bisa saja yang melepaskan panah kemarin itu dia tidak baca basmalah, bisa saja bukan seorang muslim atau lain sebagainya. Nah, sehingga lahirlah kaidah, apabila berkumpul sisi halal dan sisi haram, maka dinominankan sisi haram. Hadis بإقرار حسن محمد بن يحيى بن فارس قال أخبرنا أحمد بن محمد قال حسن يحيى بن زكريا بن أبي زائدة قال أخبرني عاصم عن أول عن الشعبي عن أبي بن حاتم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وقعت أميتك في ماء فغرق فمات فلا تأكل. Ya kan, dari Sayyidina Adi bin Hatim radhiyallahu an,
Sesungguhnya Nabi SAW bersabda, yang kamu panah, hewan yang kamu panah. Kata Romeo itu bermasalah, dia kena panah dia ternyata. Nah, jadi Romeo itu artinya orang yang kena panah. Nah, kalau Romiah itu kena panah beneran. Nah, kalau Romeo itu kena panah yang lain lagi. Apabila terjatuh hewan yang kamu panah, fima'in dalam air, pagharika lalu dia tenggelam, pamata lalu mati, jangan kamu makan. Hadis Nabi Kulang Nasana Mana bin Abi Syaibah Natana Abdullah bin Umar Nasana Mujarid An Syabi An Adi bin Hatim Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma'alamta min kalbin aw badin thumma aslatahu wa dhakarta ismallahi faqul mimma amsaka 'alayka qultu wa in qatala qala idza qatalahu wa lam yakul minhu syai'a fa inna amsaku 'alayka. Diriwayatkan dari Sayyidina Adi bin Hatim. Ada 5 hadis tentang berburu, perawinya Sayyidina Adi bin Hatim. Nah, kalau kita menyimak, memahami dari hadis-hadis yang kita riwayatkan dari kemarin-kemarin, itu hadis-hadis tertentu, riwayatnya sahabat tertentu. Hadis berburu Sayyidina Adi bin Hatim, hadis salat Sayyidina Wa'il bin Hujr, Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kemudian hadis yang kemarin masalah apa, itu dari Sayyidina Abdullah bin Abbas. Hadis masalah dari Sayyidina Anas bin Malik. Itu banyak artinya menonjol satu sahabat atau 2 sahabat dalam masalah-masalah hukum tertentu. Nah, Sayyidina Adi bin Hatim, kenapa beliau meriwayatkan hadis ini? Mungkin beliau yang berprofesi atau salah satu dari sahabat yang berprofesi menghidupi keluarganya dengan berburu. Sampai hari ini di antara suku-suku di Indonesia masih ada yang hidupnya dengan berburu, tidak pernah bertani. Dia makannya dengan berburu. Ada juga di bagian Afrika, itu satu suku hidup dengan berburu saja. Jadi ditangkap, dimakan, dimasak, tangkap, makan, masak. Enggak ada makan apa itu, tanam-tanaman, jarang. Jadi enggak ada mereka sakit asam urat, kolesterol, karena sesuai dengan pekerjaannya. Nah, hari-hari dia berlari mengejar binatang buruan. Jadi ngapain kolesterol? Nah, jadi kolesterol itu sebetulnya karena tidak sesuai makanan dengan pekerjaan. Kerjanya cuma duduk-duduk, rapat-rapat, seminar, diskusi, makanya daging. Maka banyak kolesterol pejabatnya. Petani kita mana ada kolesterol. Nah, sesungguhnya baginda Nabi SAW bersabda, ma'alamta min kalbin, apa saja yang kamu ajarkan dari anjing, au bazin atau burung elang. Nah, tadi cerita hanya anjing saja, di sini ada penambahan burung. Apa saja yang kamu latih daripada anjing atau burung elang, summa arsaltahu, kemudian kamu melepaskannya, wa zakarta ismallah, dan kamu sebut nama Allah di atasnya, fakul mimma amsaka alaik, makanlah dari sesuatu yang ia tangkap untukmu. Aku katakan wa in qatal, walaupun dia membunuh. Nabi bersabda, idza qatalahu wa lam yakul minhu syai'an, apabila membunuh ia binatang pemburu, akannya binatang buruan, dan dia tidak memakan darinya sedikit pun, fa innama amsakahu, hanya saja menangkap ya binatang akannya untukmu. Kalau Imam Abu Dawud, baz elang apabila dia memakan maka tidak mengapa. Anjing apabila dimakan dimakruhkan. Wa in syaribat dama fala ba'sa bih, kalau dia cuma minum darahnya saja enggak apa-apa. Ditangkap darahnya diminum, katanya Tuhan saya enggak suka ini, nah halal makan darahnya, dia minum darahnya, dagingnya untuk tuannya. Itu kata Imam Abu Daud boleh. Ini adalah ijtihad beliau sendiri.
Nah, kalau kembalikan kepada fikih, maka apa saja, mau burung kah, mau anjing kah, kalau memakan tidak boleh kita makan karena dia menangkap untuk dirinya. Hadis Qala hadatsana Muhammad bin Isa qala hadatsana Husain qala hadatsana Dawud bin Amr qala Busrin an Ubaidillah an Abi Idris al-Khawlani an Abi Sa'labah al-Khushani qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi sulil qalbi idza arsalta kalbaka wa dhakarta tasmallahi faqul wa in akala minhu wa kul ma raddas alayka yadak. Diriwayatkan dari Sayyidina Abi Sa'labah al-Khushani, ini sahabat yang lain. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisaidil kalbi, tentang buruan anjing, hasil buruan dan anjing. Idza arsaltal kalbak, apabila kamu lepaskan anjingmu, wa zakarta smallah, kamu sebut nama Allah, makanlah. Wa in akala minhu, walaupun dia makan juga darinya. Nah, hadis ini tidak ada kejelasan kedudukannya. Hadis sahih mungkar. Nah, wa kul ma waradat alaika yadak, makanlah apa yang mengembalikan ia di atasmu akan tanganmu. Artinya yang kamu dapat itu yang kamu makan, sisa anjingmu itu boleh dimakan. Kemarin kita membahas tentang taklil, ada taklil mansus. Nah, untuk lihat hadis pada nomor tadi, la tadri la'allahu qatalahu alladhi laysa minha. La tadri la'allahu qatalahu alladhi laysa minha. Kenapa tidak boleh dimakan? Kenapa tidak boleh dimakan makanan atau buruan yang diikuti oleh anjing lain? Nah, maka di sini ada nasnya, ada ilal mansusnya. La tadri, karena kamu tidak tahu. Bisa saja dia yang membunuh itu adalah anjing yang bukan anjing. Itu namanya taklil. Mansus ada dalam hadisnya, taklilnya. Kemudian dari taklil yang mansus ini dia masuk kategori nomor 2, bukan nomor 1. Kalau nomor 1 redaksinya pakai li, karena. Nah, karena kamu tidak tahu. Di sini nggak ada karenanya, langsung saja la tadri, nggak ada redaksi karena. Tapi bagaimanapun redaksi ini hanya bisa ditempatkan sebagai taklil. Dia menempati level nomor 2 dari taklil mansus. Hadis Qala hadatsana Husain ibn Mu'adz bin Khalid qala hadatsana Abdul Ala qala hadatsana Dawud an Amir an Abi bin Hatim annahu qala ya Rasulullah ahaduna yarmi sayda fa yakfi atharu yawmayn wa thalathata thumma yajiduhu mayyitan fihi samu wa yakulu na'am qala na'am insya'a aw qala yakulu insya'a. Diriwayatkan dari Sayyidina Ali bin Hatim radhiyallahu an, sesungguhnya beliau pernah berkata, ya Rasulullah, ahaduna yarmis saida, salah seorang kami memanah binatang buruan, fayaktafi atharahu liyaumain wa thalatha, lalu dia menemukan hasilnya, binatang buruannya 2 hari dan 3 hari. Nah, dia menemukan atau dia mencari, yaktafi, mencari, menelusuri asarahu, hasil buruannya 2 hari atau 3 hari. Kemudian dia menemukannya sudah mati. Wa fi sahmu. Nah, pada binatang buruan itu ada anak panahnya. Dan anak panahnya ditandai, ada namanya di situ. Ayat kulu, bolehkah dia makan? Kata Nabi, na'am insya'a, kalau dia mau. Kalau dia nggak mau, udah mungkin dah terlalu lama, ya nggak masalah. Kalau mau nggak apa-apa. Nah, riwayat yang lain, dia boleh makan jika dia mau. Hadis. Wabihi qala hadatsana Muhammad bin Katsir qala hadatsana Syu'bah an Abdillah bin Abi Safari an
عن الشعبي قال سيدنا عدي بن حاتم رضي الله عنه سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن المعراج فقال إذا أصاب بحدي فقل إذا أصاب بأرضه فلا تقل فإنه واكد قلت أرسل قلبي قال إذا سميت فقل وإلا فلا تقل وإن أكل منه فلا تقل فإنما أمسك لنفسه فقال أرسل قلبي فأجد عليه كلبا آخر فقال لا تقل لأنك إنما سميت على كلبك. Nah, diriwayatkan dari Sayyidina Adi bin Hatim radhiyallahu an. Aku pernah bertanya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang mi'raj. Mi'raj adalah anak panah, berburu dengan anak panah. Faqala berkata ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya asaba bihaddi, apabila mengenai ia anak panah dengan mata tajamnya, haddihi, mata yang tajam, fakul maka makanlah. Wa idza asaba bi ardi, apabila dia mengenai dengan sisinya, dengan batangnya, fala takul, maka jangan kau makan. Fa innahu wakiz, sesungguhnya itu adalah wakiz. Wakiz membunuh dengan benda tumpul. Sesungguhnya itu adalah benda tumpul yang membunuh, yang mematikan. Dia bukan mati karena ketajamannya, tapi karena tumpul. Aku katakan ursilu kalbi, aku melepaskan anjingku. Qala iza samaita, apabila kamu baca basmalah, makanlah. Wa illa, jika tidak jangan makan. Wa in akala minhu, jika dia memakan darinya, maka jangan kamu makan. Fa inna ma amsaka li nafsi, maka hanya saja dia menangkap untuk dirinya. Ini juga ta'lil mansus. Fa qala ursilu kalbi, aku melepaskan anjingku. Fa ajidu alaihi kalban akhar, lalu aku temukan di atasnya binatang buruan, anjing lain. Nabi bersabda, la ta'kul, jangan kau makan. Li annaka, ini ta'lil mansus yang nomor 1, karena ada li anna, li-nya. Karena sesungguhnya kamu hanya saja kamu menyebut nama Allah di atas anjingmu saja. Anjing orang lain tidak kamu sebut nama Allah di atasnya. Nah, ini hadis-hadis yang seperti ini mudah dijadikan contoh dalam usul fikih. Hadis. وبه قال حدثنا حناد بن سري عن ابن مبارك عن حيوى بن شريح قال سمعت ربيع بن يزيد الدمشقي يقول أخبرني أبو إدريس الخولاني أعيد الله قال سمعت أبا ثعلب الخشني يقول قلت يا رسول الله إني أسيد بكلب المعلم وبكلب الذي ليس به. Kalau kalb muallim nak keluar SK nya. Muallim. Ya, muallim itu mantap lah dia. Jadi guru dia. Qultu ya Rasulullah inni asidu bi qalbi muallam wa bi qalbi alladhi laysa muallam. Qala ma asidta bi qalbika muallam fadhkur ismallahi wa qul wa ma asadta bi qalbika alladhi laysa bi muallam fa zakatahu faqul. Nah, diriwayatkan daripada Allah, dia kan daripada Sayyidina Abu Idris Al-Khawlani, A'idullah, itu lakabnya, A'idullah. Qala, aku pernah mendengar Sayyidina Abu Sa'lab Al-Khushani berkata, aku pernah bertanya kepada baginda Rasul, ya Rasulullah, ini usidu bikalbil mu'allam, sesungguhnya aku berburu dengan anjingku yang sudah dididik. Wa bil kalbil ladzi laisa bimu'allam, dan dengan anjingku yang tidak dididik. Qala, berkata ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, masitta, sesuatu yang kamu berburu, bikal mu'allam, dengan anjingmu yang dididik, fazkur ismallah alaih, maka bacalah nama Allah di atasnya dan makanlah. Wa ma asatta bikal ladzi, apa saja yang kamu buru dengan anjingmu yang tidak mu'allam, fadakta zakatah, lalu kamu sempat menyembelihnya binatang buruan, maka menyembelih anjing, fakul, maka makanlah.
Jadi dilepaskan anjingnya tidak mu'allam, tak kejar rusa, kemudian anjing itu menangkap, menggigit pahanya, rusanya lumpuh, rusanya masih hidup, masih sadarkan diri, lalu kita sembelih, ini halal. Nah, begitu juga caranya berburu dengan senapan angin. Kita bakar, menembak, kita tembak sayapnya dari burung itu, jadi jatuh ke bawah, ditangkap, burungnya masih sadarkan diri, bukan harkat mazbuh, bukan pingsan, masih sadar dia. Kita sembelih itu halal. Jadi halalnya karena disembelih. Jadi alat itu hanya untuk melumpuhkan saja. Tapi kalau dia mu'allam, kalau senjatanya tajam seperti panah, maka mati hidup hukumnya halal. Kalau hidup tetap juga disembelih walaupun hewannya mu'allam. Nah, hadis. Wabihi dengan haditsana Muhammad ibn Musaffa qala hadatsana Muhammad ibn Harbin wa qala hadatsana Muhammad ibn Musaffa qala hadatsana Bakiyah al-Zubaydi qala hadatsana Yunus ibn Sayfin qala hadatsana Abu Idris al-Khawlani qala hadatsani Abu Tha'labah al-Hushani qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Abu Tha'labah qul ma raddat 'alaika qawsuka wa qalbuka zada an ibni Harbin al-Harbin mu'allam wa yaduka faqul zakiyan wa ghairu zaki. Diriwayatkan daripada Sayyidina Abu Tha'labah al-Khushani radhiyallahu an telah berkata kepada saya oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Abu Tha'labah, makanlah maraddan alaika, sesuatu yang telah didapatkan di atasmu oleh busur panahmu, oleh anjingmu. Zada an Ibni Harbin, ada penambahan daripada perawi Ibni Harbin, karena tadi ada dua sanad, satu kepada Muhammad bin Musaffa qala hadatsana Muhammad bin Harbin, satu qala hadatsana Muhammad bin Musaffa qala hadatsana Bakiyah. Nah, Bakiyah, jadi riwayat Muhammad bin Harbin itu tambahnya mu'allam, wa qalbukal mu'allam, marad alaika qausuka wa qalbukal mu'allam, wa yaduka, dan oleh tanganmu, yang bisa ditangkap oleh tanganmu maka makanlah, zakiyan wa ghairu zakiyin, baik disembelih atau tidak disembelih, yang penting oleh panahnya, oleh anjingnya yang mu'allam, dan tangannya sendiri. Nah, kan ada juga model berburu pakai tangan, nggak ada senjata apa-apa, cuma dia masuk dalam lumpur, kemudian ditutup kepalanya, badannya dengan dedaunan, nah, kemudian dia tangkap. Atau dia pakai misalnya kostum daripada rusa, kemudian dia jalan-jalan di hutan, nah, di rusa kira kawannya, nah, pas dia main-main rusa ditangkap dia. Itu salah satu berburu yang kreatif dan tanpa kekerasan. Hadis. Bila qala hadatsana Muhammad ibn Minhal ad-Darri qala hadatsana Yazid ibn Zurai'in qala hadatsana Habib al-Mu'allib an Amr ibn Shu'aib an abihi an jaddihi anna Arabiyan yaqulu lahu Abu Tha'labah qala ya Rasulullah inna li kilaban mukallabatan fa'aftini fi saydiha faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam in kana laka kilabun mukallabatun fakul mimma amsakna 'alaika qala zakiyan aw ghairu zaki qala na'am qala na'am qala fa in akala minhu qala wa in akala minhu faqala ya Rasulullah aftini fi qawsi qala qul ma raddat 'alaika qawsuka qala zaki aw ghairu zaki qala wa in taghayyaba anni wa in taghayyaba anka ma lam yadhilla aw tajid fihi atharan ghayra sahmika qala aftini fi aniyatil majusi in turirna ilay qala igsilha wa kul fiha.
Diriwayatkan daripada Sayyidina Ammar bin Shu'aib an abihi an jaddihi. Nah, itu di mana-mana begitu redaksinya. Ammar bin Shu'aib an abihi an jaddihi. Beliau masuk juga dalam hadis hadis berburu. Anna Arabiyan, sesungguhnya seorang Arabi dikatakan kepadanya Abu Sa'labah. Orang Arabi, Arab dusun, hidupnya berburu. Berkata Sayyidina Arabi, ya Rasulullah, inna li kilaban mukallabatan. Sesungguhnya bagiku ada anjing yang mu'allam. Mukallabatan artinya dididik untuk berburu, bukan anjing yang dianjingkan. Nah, anjing yang dididik munculkan jati diri anjingnya, bukan itu terjemahannya. Anjing yang dilatih berburu. Fa'aftini, berikan fatwa kepadaku fi saydiha, tentang hasil tangkapannya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, in kana laka kilabun mukallabah, jika ada bagi kamu ada anjing yang dilatih, fakul mimma amsakna alaik, makalah sesuatu yang mereka tangkap di atasmu. Qala zakiyan aw ghairu zakiyin, yang disembelih atau yang tidak disembelih? Qala na'am, yang disembelih enggak disembelih, gitu semuanya. Nah, kalau kita kembali kepada ilmu usul fiqh dalam bab ini, bukan kaidah usul, ketika Nabi katakan qala na'am, maka ada kaidah mengatakan al-jawab turaddu soal fil jawab. Soal dikembalikan ketika menjawab. Zakiyan aghir zakiyin, qala na'am, yang disembelih atau yang tidak disembelih? Kata Nabi, iya. Apa itu iya? Soal ya'udu fil jawab. Nah, na'am zakiyan aghir zakiyin. Qala fa in akala minhu, jika makan ia anjing darinya. Qala wa in akala min, walaupun dia makan darinya. Faqala ya Rasulullah aftini fi qausi. Ini hadis ini bertentangan dengan beberapa hadis yang lain, maka hadis ini tidak pakai dalam mazhab kita. Qala kul maradda alaika qausuk, makanlah sesuatu yang menangkap di atasmu oleh panahmu. Qala zakiyan aw ghairu zakiyin, qala wa in taghayyaba anni, berkata Sayyidina Abi Sa'labah, yang disembelihkah atau tidak disembelih? Beliau berkata lagi, wa in taghayyaba anni, walaupun dia pernah hilang dari pandangan mataku, setelah dipanah tertancap di badannya, kemudian dia hilang. Qala, berkata ya Nabi, wa in taghayyaba anka, walaupun dia menghilang dari pandanganmu, malam yadil, nah malam yadilla, selama dia ada mengatakan malam yasilla. Nah, kita antum yadillah atau yasilla? Yadillah, maknanya malam yantan wa yataghayyar ruhu, selama tidak busuk dan berubah baunya. Malam yadillah, selama tidak busuk berubah baunya. Au tajid fi asaran ghaira sahmik, kamu temukan padanya bekas selain panahmu. Qala, berkata ia Sayyidina Abi Sa'labah, aftini fi aniyatil majus. Aftini, berikan alasan, berikan fatwa alim kepadaku tentang wadah orang Majusi. Ini turirna ilaiha, jika kami terpaksa memakainya. Kami sedang buru, kelaparan, ada binatang buruan, mau dimasak enggak ada, yang ada adalah penyembah api. Identik penyembah api itu dia mencuci wadahnya dengan air kencing kuda, air kencing onta. Qala igsilha, cuci olehmu akannya, makan di dalamnya. Cuci saja, pakai saja, tapi harus cuci dulu, enggak boleh enggak dicuci. Nah, di sini hadis mengatakan anjing apabila memakan binatang buruan itu boleh dimakan. Hadis sebelumnya, anjing apabila memakan tangkapannya tidak boleh dimakan. Nah, ini namanya hadis i'tirad.
bertentangan dua hadis. Maka di sini pakai tarjih. Pertama tarjih rawi, yang kedua tarjih matan. Bisa mentarjih? Nah, sudah ditarjih oleh ulama Syafi'iyah. Disimpulkan hukum dalam kitab fikihnya, anjing kalau memakan binatang buruannya tidak boleh dimakan walaupun sedikit. Babun fi saydin kuti'a minhu qit'atun. Bab tentang binatang buruan terpotong darinya satu potong. Dia panah rusa, setelah panah rusa kena panah di kaki rusa, nyangkut, rusanya lari, pahanya tinggal. Nah, bagaimana hukum paha rusa ini? Apa halal atau haram? Nah, وبه قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا هشام بن قاسم قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار عن ابي واقد عن ابي واقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ما قطع من بهيمة وهي حيات فهي ميتة. Nah, diriwayatkan dari Nabi Waqid radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa saja yang terpotong dari hewan ternak, maka dia, padahal dianya hewan ternak masih hidup, maka dianya yang terpotong adalah bangkai. Ia pertama kepada bahima, padahal dianya hewan ternak masih hidup. Pahia, maka dianya yang terpotong, bukan hewan ternak, dianya yang terpotong adalah bangkai. Naam. Jadi kalau berburu dapat cuman kakinya saja, padahal hewannya masih lari, itu jadi bangkai. Tapi kalau kita potong dari binatang ternak ketika dia sudah disembelih, enggak bangkai. Tapi kalau terpotongnya ketika hidup, jadilah dia bangkai. Nah, kaidah usul mengatakan setiap yang terpotong dari hewan hidup hukumnya sama dengan bangkai hewan hidup tersebut. Itu kaidah itu diambil dari hadis ini. Apa yang terpotong dari hewan hidup adalah bangkai. Artinya setiap yang terpotong dari hewan hidup hukumnya sama dengan bangkainya. Kalau bangkainya halal, yang terpotong juga halal. Seperti berburu ikan, mancing ikan. Orang dapat kepalanya, kita nyangkut pancing di ekornya. Nah, waktu diangkat, ke bawah cuma ekornya separuh. Nah, maka halal dimakan yang separuh itu. Itu juga nangkap bilalang, kepegang kakinya, bilangnya terbang, maka kaki bilalang ini boleh dimakan. Bagaimana nangkap belut? Macam belut, tangkap, dapat separuh. Separuhnya tinggal dalam tanah, putus misalnya. Nah, mana makannya? Halal kalau antum beranggapan dia adalah ikan. Tapi kalau antum beranggapan dia ular tanah, enggak boleh dimakan. Babun fittiba'is sayd, bab dalam mengikuti binatang buruan. Nah, وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني ابو موسى عن وهب بن منبه عن ابن عباس عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مرة سفيان ولا أعلمه إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سكن البادية جفا ومن اتبع الصيد غفل ومن أتى سلطان Diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala maratan Sufyanu, satu kali berkata Imam Sufyan, wala a'lamuhu illa anin nabi. Tidaklah aku meyakininya kecuali itu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan dari Sayyidina Abdullah bin Abbas, itu pasti dari Nabi. Berarti hadis ini marfu'. Man sakanal badiyah jafa. Orang yang tinggal di perkampungan akhlaknya akan kasar. Nah, akhlaknya akan kasar. Wa man ittaba'a sayda ghafala. Orang yang ngikuti binatang buruan dia akan lalai. Wa man atas sultana uftatina. Siapa mendatangi raja, penguasa, dia akan difitnah. Nah, yang tinggal di badiyah
akhlaknya jafa, kasar. Maka kalau kita lihat cara berbahasa, walaupun lebih beradab orang kampung dari orang kota, lebih taat, bisa lebih soleh kampung dulu ya. Kampung sekarang kan sudah tercemar sebagian. Tapi kalau bahasa tindakan tetap jafa. Kalau orang di kampung, di kota sudah manggil, nak sini sebentar, bapak mau pergi. Angka mah dari tadi. Itu kalau di kampung. Yang cepatnya mencari angka makaman. Itu bahasa bapaknya, tapi orangnya memang itu bahasanya. Itu namanya jafa. Amak Faja, tamu datang nih. Amak Faja. Kalau kota mah adek. Ada yang lebih lagi yang kayak yang. Orang kampung mana ada bilang begitu. Gempar satu kampung ada bapak-bapak bilang sayang sama bininya. Panggil nama saja. Itu namanya jafa. Mengikuti binatang buruan, masya Allah, nampak rusa, dikejar lagi, sampai ke tengah hutan, bingung, nggak tahu lagi tempat keluar di mana. Itu maknanya ghafala. Karena kebayang tuh nangkap rusa itu, bagaimana dagingnya nanti, enak nih, kejar lagi. Apalagi tanduknya sedang besar, disembelih, dipajang di dinding. Tangkapan saya tahun 96. Ini 96 berburu di hutan Kerinci. Kemudian ini tahun 98. Ini di hutan Papua. Ini rusa Papua nih. Itu sebuah kebanggaan bagi mereka. Dipajang di dinding semua tanduk-tanduk rusa. Itu bagi pemburu. Bagi pembunuh tengkoraknya. Ini tengkorak Raja Fulan. Waman atas sultan, yang mendatangi raja akan kena fitnah. Yang pernah bekerja sama dengan puasa, dia akan kena fitnah, baik fitnah zahir maupun fitnah batin. Maka jangan pernah mendatangi penguasa. Hadis. وبه قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا حسن بن حكام النخعي عن علي بن ثابت عن شيخ من الأنصار عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى مسدد قال ومن لزم سلطان افتتن زاد ومن عبد من السلطان ذنوا إلا ازداد من الله بؤدا. Diriwayatkan dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu an dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan makna musaddad, artinya hadis semakna dengan hadis musaddad. Qala man lazima sultan uftutin, siapa yang melazimi raja, penguasa, dia akan kena fitnah. Wa mazdada abdun, tidak belah bertambah seorang hamba dari raja dunuwan kedekatan, melainkan dia akan bertambah dari Allah bu'dan jauh. Semakin dekat dia dengan raja, semakin jauh dia dengan Allah. Semakin jauh seseorang dengan penguasa, semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadis. وبه قال حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا محمد بن خالد الخياط عن معاوية بن صالح عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن أبي ثعلب الخشني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رميت الصيد فأدركته بعد ثلاث ليال وسهمك فيه فكل ما لم ينتج. Diriwayatkan daripada Sayyidina Abi Sa'lab Al-Khushani radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza ramaita sayda, apabila kamu memburu binatang buruan, fa'adraktahu, lalu kamu mendapatinya ba'da salasi layal, setelah 3 malam, wasahmuka fihi, dan anak panahmu tertancap padanya, artinya bisa dipastikan itu mati karena anak panahmu, fakul, maka makanlah
ma lam yuntin, selama dia belum busuk. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabul wasaya, babu ma jaa fi ma yu'maru bihi minal wasaya. Bab sesuatu yang diriwayatkan tentang apa saja yang diperintahkan dengannya dari wasiat. Naam. وبه قال حدثنا مسدد بن مسرهد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال حدثني نافع عن عبد الله يعني سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. Hadis ini sudah kita baca Kamis kemarin dan Jumat Saghir. Dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi beliau bersabda, tidak adalah kewajiban seorang muslim, ma haqqum ri'in, tidak adalah kewajiban seorang muslim, lahu syai'un, yang baginya ada sesuatu, yusi fihi, yang dia berwasiat pada sesuatu tersebut, yabitu lailatain, yang dia telah tidur malam 2 malam, kecuali haknya adalah, kecuali kewajibannya adalah wasiatnya ditulis di dekatnya. Jadi kalau seorang muslim kalau punya kewajiban sesuatu yang harus diwasiatkan, karena punya hutang, karena punya barang pinjaman, karena punya rencana mau bersedekah setelah mati, maka lewat 2 malam, pada malam ketiga itu sudah seharusnya wasiatnya ditulis di dekatnya. Hadis. وبه قال حدثنا مسدد ومحمد بن العلاء قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق عن سيدة عائشة رضي الله عنها قال ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا ولا درهما ولا بعيرا ولا شاة ولا أوصى بشيء. Diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala, beliau bersabda, beliau berkata, tidak meninggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam akan dinar, tidak juga Nabi meninggalkan dirham, tidak juga onta, tidak juga kambing, tidak berwasiat ya Nabi dan apapun. Jadi kalau nggak ada diwasiatkan, apa yang mau diwasiatkan? Jadi orang yang punya uang dinar, punya uang dirham, punya rekening, punya hewan ternak, punya kambing, itulah yang berwasiat. Tapi kalau nggak ada kekayaan yang mau diwasiatkan, apa yang mau diwasiatkan? Kalau saya meninggal nanti, tolong berikan 30% daripada harta kekayaan saya untuk membantu pembangunan masjid. Nah, ketika dia meninggal, orang pun gotong royong untuk mencari kafannya. Keluarganya berhutang untuk mengafaninya. Ini apa nih wasiat nih baca? Dia ngamalkan sunnah Nabi aja itu. Nah, kata Nabi 2 malam tulis wasiat. Oh iya, ngamalin sunnah Nabi aja ini. Tentunya nggak punya uang, hanya punya uang, kita aja iuran beli kafannya. Ketiga iuran untuk sewa kuburnya. Di kota kan kubur disewa. Nah, sama dengan orang hidup. Rumah disewa, kuburan juga disewa. Habis masa sewa dibongkar. Nggak kebayar pas sewa dibongkar, dikeluarkan, dipindahkan. Nah, jadi dia tidak terlalu memahami hadis berarti, karena bahasa Nabi yang sunnah berwasiat itu siapa? Lahu syai', dia punya sesuatu yang bisa diwasiatkan. Nah, yang penting sebetulnya diwasiatkan itu adalah hutang supaya dibayar oleh keluarga. Babu maja'a fi ma la yajuzu lil musi fi malih. Bab sesuatu yang diriwayatkan pada perkara yang tidak boleh bagi orang yang berwasiat pada hartanya. Musi, orang berwasiat. Apa saja yang tidak boleh diwasiatkan oleh si orang berwasiat. Nah, وبه قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه وابن ابي خلف قال حدثنا سفيان عن زهيري عن عمرو بن سعد عن ابيه قال مرض مرضا قال ابن ابي خلف بمكه ثم اتفق أشفى فيه فعاده رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال
يا رسول الله إن لي مالا كثيرا وليس يرثني إلا بناتي أفتصدقوا بثلثين قال لا قال فبشطري قال لا فبثلثي قال الثلث والثلث كثير إنك أن تترك ورثتك أغنياء خير من أن تداءهم عالة يتكففون الناس وإنك لا تنفق نفقة إلا أجرت بها حتى لقمة ترفعها إلا في امرأتك قلت يا رسول الله أتخلف عن هجرتي قال إنك إن تخلف بعدي فتعمل عملا صالحا تريد به وجه الله لا تزداد به إلا رفعة ودرجة لعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويدرك بك آخر ثم قال اللهم أمضي لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم لكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة. Nah, jadi lain yang sakit, lain yang meninggal. Diriwayatkan daripada Sayyidina Amir bin Sa'ad. Ini perawi hadis yang kemarin tentang Nabi berangkat dari Makkah ke Madinah singgah di Azwara. Nah, beliau sehat, enggak jadi meninggal. Dari Sayyidina Amir bin Sa'ad radhiyallahu an abihi qala marida maradan. Sakit ya Sayyidina Sa'ad, betul-betul sakit. Qala Ibnu Abi Khalaf bi Makkah, berkata Ibnu Abi Khalaf. Perawi di sini ada dua daripada guru Imam Abu Daud, satu Utsman Ibnu Abi Syaibah, satu Ibnu Abi Khalaf. Riwayat Imam Ibnu Abi Khalaf bi Makkah, tambahannya maradan bi Makkah. Sakit ya Sayyidina Amir, Sayyidina Sa'ad betul-betul sakit di Makkah kejadiannya. Semattafaqah, kemudian sepakat dua guru Imam Abu Daud asfa fihi. Naam, asfa fihi. Dalam riwayat maradan usfiyat alal mauta. Arti asfa fihi, hampir mati ia padanya sakit. Itu mana asfa? Hampir mati ia padanya sakit, sakit parah sekali. Fa'adahu, menjenguk, membezuk akannya Sayyidina Sa'ad oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka berkatalah Sayyidina Sa'ad, ya Rasulullah, inna li malan katsir, sesungguhnya bagiku ada harta yang banyak. Wa laisa yarithuni illa ibnati, dan tidak ada yang mewarisi aku kecuali putriku. Tidak ada yang mewarisi aku kecuali putriku. Pada waktu itu, waktu sakit, anak beliau cuma satu, anak wanita. Tapi beliau enggak jadi meninggal. Lahirlah Sayyidina Amir bin Sa'ad. Nah, lahir lagi anaknya yang lain lagi. Nah, pada saat beliau pergi ke Makkah dan sakit parah, rasanya enggak akan hidup. Pada saat itu dia hanya punya satu orang putri. Afa atasaddaqu bitsulutain, apakah boleh aku bersedekah dengan 2/3 kekayaanku? Nabi bersabda tidak boleh. Qala bisatar, kalau setengah bagaimana? Nabi bilang tidak boleh. Bagaimana kalau bitsulus, 1/3? Nabi katakan as-sulus, oke, 1/3. As-sulus katsir, 1/3 itu udah banyak. Nah, ini batasannya. Ini judul hadisnya, ma la yajuzul musifi mali, apa saja yang tidak boleh bagi orang berwasiat pada hartanya, yaitu tidak boleh semuanya, tidak boleh setengah, tidak boleh yang boleh hanya 1/3 saja. Innaka, ini alasannya, ta'lil nama itu, illa mansus.
tapi tidak soreh. Innaka sesungguhnya engkau antatruka bahwa kamu tinggalkan warasataka akan keluargamu aghniya dalam keadaan kaya, khairun itu lebih baik min antada'ahum daripada kamu tinggalkan mereka alatan hakada miskin yatakaffafunan nasa mereka meminta-minta kepada orang lain. Nah, itu lebih baik. Wa illam tunfik nafaqat wa innaka sesungguhnya kamu lan tunfik nafaqatan tidaklah kamu memberikan nafkah satu nafkah kecuali ujirta fiha kamu diberi pahala padanya, ada nilai pahalanya. Hatta luqmah sehingga sesuap tarfa'uha yang kamu angkat akannya ke mulut istrimu. Nah, sesuap yang kamu angkat akannya ke mulut istrimu. Apa hadisnya? Ismail, siapa yang angkat? Kamu kemana? Ke mulutnya. Berarti disuapin. Umar yang lihat hadisnya. Antum praktekkan aja di rumah si Zahran kah siapa? Karena ada satu nambang berempat tuh. Qultu aku katakan ya Rasulullah atakhallafu an hijrati aku takhalluf dari hijrahku wahai Rasul. Takhalluf dari hijrah maknanya aku sudah hijrah dari Makkah ke Madinah tapi meninggalnya di Makkah juga. Ini bagi saya, bagi sahabat itu sebuah kekurangan, sebuah takhalluf. Jadi kalau hijrahnya dari Makkah, jangan sampai meninggal di Makkah. Kata Nabi apa? Qala innaka in tukhallaf ba'di. Sesungguhnya kamu in tukhallaf ba'di, jika kamu ditinggalkan setelah aku, maka kamu beramal amalan soleh turidu bihi wajh Allah, yang kamu inginkan dengannya ridha Allah. La tazdadu bihi, tidaklah kamu menambah dengannya kecuali rif'ah, bertambah tinggi derajatmu, wa darajatan bertambah tinggi, illa rif'atan wa darajah. Itu sebetulnya enggak perlu diataf, cuma digunakan huruf ataf. Nah, kecuali bertambah tinggi dan derajat, maksudnya bertambah tinggi derajatmu. La'allaka an tukhallaf. Nah, semoganya kamu tukhallaf hatta yantafi'a bika aqwamun. Apa makna tukhallaf yang lebih tepatnya? Ai lan tukhallaf, lan tukhallaf. Ada kalimat mengatakan bagi naskah innaka lan tukhallaf. Kita tahu ada lan. Yang ketiga, la'allaka lan tukhallaf, bukan an tukhallaf. An. Nah, redaksi yang paling cocok dengan maknanya lan. Dalam sebuah naskah ada kalimatnya lan, bukan an. La'allaka lan tukhallaf, semoga kamu tidak ditinggalkan. Artinya kamu enggak mati di sini, sehingga bermanfaat denganmu oleh beberapa kaum. Wa yudarru bika akharun, dimudaratkan denganmu akan kaum yang lain. Menurut saya kamu ini panjang umur masih. Nah, maka berdasarkan hadis ini bisa jadi dalil, apapun kondisi orang yang kita jenguk, walaupun susah-susah sekali, walaupun hampir mati, itu katakan insyaallah enggak apa-apa. Nah, lepas ini saya yakin ya, kamu kawin lagi. Nah, lepas ini kamu hidup lagi, sehat lagi. Berikan dia motivasi. Nabi bersabda itu tidak akan merusak ajal.
Ajalnya tiba ya mati juga. Tapi paling tidak itu mengembirakan orang sakit. Nah, mengembirakan orang sakit itu akan memicu kesembuhannya. Jangan justru menakut-nakuti orang sakit. Sakit apa? Jantung saya. Biasanya jantung itu banyak meninggal. Nah, itu sudah merusak. Antum sudah merenggut separuh dari kesembuhannya. Nah, lihat Nabi di sini. Apakah Nabi berbicara tentang doa? Apakah Nabi berbicara tentang hakikat? Yang jelas tidak jelas Nabi bicara tentang hakikat. Tapi terbukti memang orang itu sembuh kembali. Sayyidina Amir bin Sa'ad sembuh kembali. Sayyidina Sa'ad sembuh kembali. Sehingga lahirlah Amir setelahnya. Amir itu belum ada sebelumnya. La'allaka lan tukhallaf. Semoga kamu tidak ditinggalkan, sehingga bermanfaat dengan kamu oleh beberapa kaum, dimuradkan dengan kamu akan kaum yang lain. Kemudian Nabi bersabda, Allahumma amdi li ashabi, ya Allah, amdi, lanjutkanlah bagi sahabatku akan hijrah mereka yang sampai meninggal di Makkah. Wala taruddahum ala aqabihim, jangan kau kembalikan mereka di atas tumit mereka. Akan tetapi al-ba'is yang sial dalam artian yang meninggal adalah Sayyidina Sa'ad ibnu Khawla. Yang sakit Sayyidina Sa'ad, yang lain meninggal Sa'ad yang lain. Yarsilahu, sedih baginya Sayyidina Sa'ad bin Khawla oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa meninggalnya di Makkah. Jadi jejak hijrahnya enggak nampak. Beliau sudah berusaha hijrah dari Makkah ke Madinah, akhirnya meninggal di Makkah juga. Nah, jejak hijrahnya terhapus. Walaupun pahalanya ada, tapi jejaknya terhapus. Nah, maka hijrahnya dari Makkah ke Madinah, meninggal di Madinah, itu hijrahnya jelas. Nah, maka kalau meninggal di rantau, meninggal di tempat yang jauh dari kampung, itu jangan dibawa ke kampung. Nah, sahabat saja sedih dia kalau meninggal di kampung. Nabi saja sedih kalau sudah hijrah dari kampung, meninggal di kampung lagi sedih. Nah, pergi kuliah ke Yaman situ, kemudian karena Yaman sedang perang, kena tembak, meninggal misalnya. Nah, syahid 2 kali. Pertama saya kena tembak, kedua saya kena sedang belajar. Maka berkubur aja di situ, jangan dibawa pulang. Itu lebih baik. Ketika jenazah dibawa pulang, berkubur juga di kampung halaman. Ini meninggalnya di Mesir, tapi berkubur di kampung halaman. Ini jejak hijrahnya kurang. Dulu di kampung sampai sekarang ya, orang-orang tua itu ditahlilkan, disebut namanya satu persatu. Dulu itu tiap malam, kalau nggak kesebut namanya didatangi pengurus. Kenapa nama kakek kamu nggak disebut? Sampai ada yang disebut si fulan yang berkubur di Makkah, si fulan yang berkubur di Makkah. Itu sebuah kebanggaan. Fulan itu ditahlilkan oleh anak cucunya, kuburan kakeknya di Makkah, kemudian meninggal di musim haji. Babu maja'a fi karahiyatil idrar fil wasiyah. Bab yang diriwayatkan tentang makruh memudaratkan, artinya merugikan dalam wasiat. Nah, وبه قالتنا مسدد قالتنا عبد الواحد ابن زياد قالتنا عمر ابن قعقاع عن أبي زرعة ابن عمرو ابن الجرير عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أي الصدقة أفضل؟ قال أن تصدق وأنت صحيح خالف تعمل البقاء وتخشى الفقر ولا تنهل حتى إذا بلغت الخلق ما قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان. Nah, diriwayatkan dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala rajulun, berkata seorang laki-laki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, manakah sedekah yang lebih baik? Nabi bersabda, anta sadaqah, bahwa kamu bersedekah hal keadaan kamu sehat, haris, masih banyak angan-angan.
Haris masih berambisi untuk mengumpulkan harta. Sehat, berambisi mengumpulkan harta. Waktu itu sebaik-baiknya bersedekah. Tak mulul baqa, kamu masih berangan-angan hidup lama. Wa taqsal faqra, kamu khawatir dengan kemiskinan. Wala tumhila, jangan kamu tunda-tunda. Sehingga apabila telah sampai hulkum, telah sampai nyawa ke hulkum, dah hampir mati, kamu katakan li fulan kada, harta saya untuk masjid sekian, untuk pondok sekian, untuk anak yatim sekian. Waqad kana li fulan, sungguh ada ya harta sudah menjadi milik si fulan. Harta kamu itu sudah menjadi milik istrimu, anakmu, ahli warismu. Berarti kamu membagi-bagi harta mereka. Nah, tidak boleh wasiat merugikan ahli waris. Naam. وبه قال ثنا حمد بن صالح قال ثنا ابن ابي فديك قال اخبرني ابن ابي ذئب عن شرحبيل عن سيدنا ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأن يتصدق المرء في حياته بدرهم خير له من أن يتصدق بمئات درهم عند موته. Dirikan dari Sayyidina Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, sesungguhnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh bahwa bersedekah oleh seseorang di masa hidupnya dengan 1 dirham itu lebih baik baginya dari bersedekah dengan 100 dirham ketika waktu matinya, maksudnya ketika sakaratnya. Enggak ada lagi harapan hidup baru sedekah banyak-banyak. Sedekah yang banyak itu nilainya ketika sedekah usia masih panjang, harapan masih banyak, keperluan masih perlu. Di saat itulah bagus bersedekah walaupun sedikit. Nah, karena sedekah itu tidak mengurangi harta, sedekah tidak menutup atau menjadikan orang miskin. Sedekah itu justru solusi untuk mendapatkan penyelesaian di dalam hidup. Nah, maka kalau dia pedagang, sebaiknya dia bersedekah sebelum membuka kedainya, atau bersedekah di jalan sebelum sampai di tempat usahanya, atau minimal sedekah dengan penjualan pertama daripada barangnya. Nah, baca talu, nah diskon, nah diskon atau bonus. Itu ciri-ciri pedagang yang bisa berkembang usahanya. Nah, hadis. وبه قال لنا عبد الله بن عبد الله قال اخبرنا عبد الصمد قال حدثنا نصر بن علي الهداني قال حدثنا اسحاق بن جرير جابر قال حدثنا شهر بن خوثب ان سيدنا ابا هريره رضي الله عنه حدثه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الرجل لا يعمل والمرأة بطاعة الله 60 سنة ثم يهدرهما هما الموت فيدرني في الوصية فتجيب لهما النار قال وقرأ علي من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مدار حتى بلغ ذلك الفوز العظيم. Dirikan dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seorang laki-laki sungguh beramal, ia laki-laki dan juga wanita, dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala selama 60 tahun. Kemudian hadir kepada keduanya oleh sakaratil maut. Fayudarrani, lalu memudaratkan keduanya, merugikan kedua-duanya akan ahli warisnya dalam wasiat. Maka wajib bagi dua orang itu neraka. Berarti sampai waktu sakar masih dengki dengan keluarganya, masih hasad, daripada untuk kamu mendingan untuk orang. Nah, kamu dulu disuruh bantu usaha, nggak mau. Waqara aliyah, membacakan di atas saya oleh Sayyidina Abu Hurairah mulai di sini, mimba diwasiati yusobiya audainin ghairu mudar.
hutang dibayarkan setelah wasiat yang diwasiatkan, atau hutang yang tidak mudar, tidak memudaratkan, sampai pada ayat zalikal fawzul azim. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala